Artinya bahwasanya barang siapa yang bepergian pada malam Jumat, maka kedua malaikatnya mendoakan mudarat atasnya. Kedua malaikatnya maksudnya malaikat kiri kanan kita, mendoakan kita dapat bala, mendoakan kita celaka kalau kita musafirnya malam Jumat. Kalau siang Jumat, hadis lain ada mengatakan idza safara yaumal Jumat da'a alaihi, du'iya alaihi an la yusahabu wa la yu'awanu ala safarih. Malam Jumat itu artinya mulai maghrib sampai subuh. Orang azan subuh itu artinya malam. Kalau siang Jumat mulai subuh sampai maghrib. Nah, bila kita musafir malam Jumat, malaikat mendoakan kepada Allah mudahan kita dapat celaka. Pada hari ini Jumat berlipat ganda pahalanya, kecuali atas orang yang meminta padahal imam sedang mengkhutbah. Angka 6, sedekah disunatkan pada hari ini khusus karena sedekah pada hari ini berlipat ganda pahalanya, kecuali atas orang yang meminta padahal imam sedang mengkhutbah. Imam sudah mahutbah, cilingan beridar, kada perlu diisi lagi. Kenapa? Karena mengganggu. Kecuali atas orang yang meminta padahal imam sedang mahutbah dan ia berbicara di tengah pembicaraan imam, maka ini adalah makruh. Bila nang minta ini makruh, memberi pun makruh juga. Bila meminta itu hukumnya haram, memberi pun hukumnya haram juga. Salih bin Muhammad berkata, seorang miskin minta-minta pada hari Jumat, padahal imam sedang berkhutbah. Lalu ada seorang laki-laki memberikan potongan, maksudnya pirak, dirham, kepada ayahku agar diterimakan kepada peminta-minta itu. Maka ayahku tidak mengambil potongan itu daripadanya. Ada orang minta-minta, rahatan imam mahutbah, khatib mahutbah, ada orang minta-minta, itu jangan diberi. Ibnu Mas'ud berkata, apabila seseorang minta-minta di masjid, maka ia berhak untuk tidak diberi, baik hari Jumat, baik bila orang minta-minta di masjid, berhak untuk tidak diberi. Dan apabila ia minta atas Al-Quran yang dibacanya, maka jangan kamu beri. Di intang jambatan duduk sambil mengaji, tangan menanai na kopiah, itu jangan diberi. Lebih baik kita kada memberi daripada memberi. Amunnya bernyanyi beri ya kada apa-apa. Amunnya Quran yang disuaraakannya jangan diberi. Dan apabila ia minta atas Al-Quran yang dibacanya, maka jangan kamu beri. Sebagian ulama ada yang memakruhkan sedekah kepada orang yang minta-minta di masjid yang mana ia melangkahi leher manusia, kecuali orang itu minta dengan berdiri atau duduk di tempatnya tanpa melangkah. Nah itu ayo jangan memberi. Amun kada diberi kada apa-apa juga, karena inya bandak di masjid.
Ka'bul Ahbar berkata, barang siapa yang menghadiri Jumat kemudian pergi dan bersadakah dengan dua sadakah yang berbeda jenis. Misalnya ini bersedekah kupiah lawan selawar, ini bersedekah baju lawan tape, dua macam yang berbeda. Barang siapa yang menghadiri Jumat kemudian pergi dan bersedekah dengan dua sedekah yang berbeda, kemudian ia pulang dari masjid sampai ke rumah dan salat 2 rakaat, barang aja bacaannya sesudah Fatihah itu, dengan menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan kekhusyuannya, kemudian ia membaca Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim wa bismika alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hanya disebutkan hajat kita, mengapa kita minta kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tuntung itu hanya disebutkan kepada Allah, ya Allah kabulkan hajat hamba ini sambat. Artinya, ya Allah sesungguhnya saya minta kepadamu dengan namamu, yaitu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan dengan nama yang tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri, tidak terkena kantuk dan tidur, maka tidak meminta kepada Allah Ta'ala akan sesuatu melainkan Dia Allah memberinya. Ini cara salat hajat di antara sekian banyak macam salat hajat. Pulang ke masjid, kita bersedekah, kita jalan bersedekah, tapi sedekahnya syaratnya 2 macam yang berbeda. Bisa beras dengan minyak lala, bersedekah. Kayaknya bulik masjid sampai ke rumah sembahyang 2 rakaat, baca doa ini. Tonton baca doa, sebutkan hajat kita kepada Allah, Allah akan mengabulkan hajat itu. Dan sebagian ulama salaf berkata, barang siapa memberi makan akan orang miskin pada hari Jumat, kemudian pergi pagi-pagi dan dia tidak menyakiti seseorang, kemudian ketika imam memberi salam ia membaca Bismillahirrahmanirrahim Al-Hayyul Qayyum as'aluka an taghfirali wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Ini bisukan pukul 8 pukul 9 memberi makannya orang miskin. Tuntung memberi makan orang miskin, tulak ke masjid. Di masjid pun ini bertingkah laku yang baik, kadang menyakiti orang, kadang mengganggu orang. Nah kayaknya begitu imam naik khatib mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya khatib, waalaikumsalam, hanya baca ini Bismillahirrahmanirrahim Al-Hayyul Qayyum as'aluka an taghfirali wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha hidup dan berdiri sendiri, saya mohon kepadamu untuk memberi ampunan bagiku dan engkau kasihi saya dan engkau selamatkan saya dari neraka. Kemudian ia berdoa dengan apa yang nampak baginya, maka doanya diperkenankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, adab hari Jumat, ia menjadikan hari Jumat itu untuk akhirat. Banyak amalan-amalan hari Jumat kada kabar lagi berjalan-jalan. Salawat 1000, istighfar 1000, tasbih 1000 dibaca, qul huwallahu ahad 1000. Ia menjadikan hari Jumat itu untuk akhirat. Maka pada hari itu ia menahan dari seluruh kesibukan-kesibukan dunia. Dan dijamin oleh Allah, kalau kita kada bersibuk pada hari Jumat itu untuk urusan dunia, rezeki kita kada berkurang, bahkan ditambah pada hari yang lain dengan berkah-berkahnya. Misalnya berusaha 7 hari dapat keuntungannya 1 juta, bapraya hari Jumat itu cuma bapraya beramal, bukan bapraya berolahraga, kada peranya ini beramal.
Karena seminggu itu keuntungannya kada kurang daripada 7 hari itu, bahkan ditambah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari itu ia menahan dari seluruh kesibukan-kesibukan dunia, dan padanya ia memperbanyak wirid-wirid. Dan ia tidak memulai bepergian padanya hari Jumat. Bepergian urusan apapun hari Jumat itu kada bagus, kecuali urusan kebaikan. Telah diriwayatkan annahu man safara fi lailatil jumu'ati da'a alaihi malakahu. Artinya bahwasanya barang siapa yang bepergian pada malam Jumat, maka kedua malaikatnya mendoakan mudarat atasnya. Kedua malaikatnya maksudnya malaikat kiri kanan kita, mendoakan kita dapat bala, mendoakan kita celaka kalau kita musafirnya malam Jumat. Kalau siang Jumat, hadis lain ada mengatakan idza safara yaumal Jumat da'a alaihi, du'iya alaihi an la yusahabu wa la yu'awanu ala safarih. Malam Jumat itu artinya mulai maghrib sampai subuh. Orang azan subuh itu artinya malam. Kalau siang Jumat mulai subuh sampai maghrib. Nah, bila kita musafir malam Jumat, malaikat mendoakan kepada Allah, mudahan kita dapat celaka, mudahan dapat bala bencana dalam perjalanan ini. Kalau kita hari Jumatnya musafir untuk urusan-urusan keduniaan, malaikat mendoakan kepada Allah agar dia jangan disertai rahmat-Mu ya Allah, dan jangan ditolong apabila dia mendapat kesusahan-kesusahan dalam musafir itu. Artinya orang musafir pada hari Jumat itu, musafir urusan keduniaan itu kada diberkati, kada dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau kada mau harus dirubah kalau kebiasaan musafir hari Jumat. Kenapa? Karena kada ada berkahnya. Orang berusaha musafir hari Jumat bertukar barang kada ada berkahnya. Usaha itu kada dapat berkah. Bila usaha ini kada dapat berkah, maka hasil dari usaha itu akan sulit untuk mendorong seseorang kepada ibadah, kepada kebaikan. Duit 10.000 nang beberkah. Duit 10.000 nang beberkah ini akan mendorong kita untuk ibadah. Diulanjakan nasi bungkus 10.000 dimakan, kekuatannya itu untuk mendorong kita ibadah. Itu duit nang berkah. Duit nang kada berkah 10.000 umpamanya tukarakan nasi bungkus dimakan, ini mengarahkan kita kepada sifat, kepada maksiat, mengarahkan kita kepada hal-hal nang kada ada manfaat. Nah, itu gunanya berkah. Orang nang musafir siang Jumat kada ada berkahnya, didoakan oleh malaikat. Orang musafir malamnya makin banget lagi, mudah-mudahan dicelakakan oleh Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis lain, da'u ashghalakum yaumal jumu'ah fa innahu yaumu salatin wa tahajjudin. Ujar Nabi kita, tinggalkan kesibukan-kesibukan dunia kamu pada hari Jumat, karena hari itu adalah hari untuk salat dan hari untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf memakruhkan untuk bepergian setelah terbit fajar adalah haram.
hari Jumat tuh bepergian imbas sembahyang subuh itu haram hukumnya, kecuali kita mampu sembahyang Jumat di tengah jalan. Kecuali mampu sembahyang Jumat di tengah jalan. Amun pacang kita kada kawa sembahyang Jumat, kada boleh sama sekali musafir imbas sembahyang subuh Jumat itu. Kecuali apabila kawan terliwatkan. Mungkin kita bertinggal musafir malam Jumat, tak tinggal rombongan kita kayak apa sorangan kada kawa. Umpamanya orang hendak naik ke haji, kebetulan jadwalnya berangkat di sini rombongan malam Jumat, nah itu dimaafkan aja. Mungkin kita bertinggal kayak betulaknya sorangan kada kawa. Kecuali apabila kawan terliwatkan, tertinggal di rombongan. Sebagian salaf memakruhkan untuk membeli air di masjid dari tukang air minum untuk diminum atau diberikan di jalan Allah. Makruh kita bertukar di dalam masjid, walaupun yang ditukar itu banyu sagan diberiakan juga makruh. Kenapa? Karena menjadikan masjid tempat jual beli. Sehingga ia tidak menjadi orang yang membeli di masjid, karena jual beli di masjid itu makruh. Dan mereka mengatakan tidak mengapa seandainya ia di luar masjid kemudian ia minum atau memberi di jalan Allah di dalam masjid. Itu kada jadi soal. Nukar di luar masjid bawa ke dalam masjid banyunya nginum kada jadi masalah itu. Ini yang nukarnya di dalam masjid. Secara jumlah, artinya kesimpulannya, seseorang ia sayogianya untuk menambah wirid-wiridnya dan macam-macam kebaikan pada hari Jumat. Kalau kita beribadah selain daripada salat khusus malam Jumat itu kada jadi soal. Umpamanya orang ini kalaunya kada malam Jumatnya kada membaca wirid apa-apa. Tapi bila malam Jumat hanya berwiridan. Asal wiridnya itu bukan sembahyang sunat kada makruh. Tapi kalau wiridnya sembahyang sunat itu makruh. Misalnya orang ini malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis kan ada tahajud. Bila malam Jumat hanya tahajud, nah itu makruh. Tapi kalau lain daripada tahajud, misal orang ini malam biasa-biasa kada membaca Yasin, kada membaca Tabarak, malam Jumat hanya, nah itu kada apa-apa. Jadi ada perbedaan antara sembahyang dengan yang lainnya. Malam Jumat hanya berzikir, malam lain kada berzikir, kada jadi masalah karena itu bukan sembahyang. Secara jumlah ia sayogianya untuk menambah wirid-wiridnya dan macam-macam kebaikan pada hari Jumat. Nah kecuali sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih itu khusus ada kelebihan kalau dikerjakan seminggu sekali pada hari Jumat tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seseorang hamba, maka dia memperlakukannya untuk mengamalkan amalan-amalan yang utama di dalam waktu-waktu yang utama. Ini tanda orang dicintai Allah. Bila hari-hari utama dia diberi Allah taufik hidayah untuk memperbanyak ibadah. Ini tanda orang yang dicintai oleh Allah. Orang ini bila hari-hari biasa ada apa ibadah adanya. Bila malam nisfu Sa'ban lalu beribadah aja. Malam Jumat lalu beribadah aja.
Siang Jumat lo beribadah berhimat, malam hari raya berhimatnya beribadah, malam bulan puasaan berhimatnya, malam lain kada. Nah ini tanda orang yang dicintai Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang hamba, maka dia perlakukannya untuk mengamalkan amalan-amalan yang utama di dalam waktu-waktu yang utama. Dan apabila dia Allah memurkainya seorang hamba, maka dia memperlakukannya untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang buruk di dalam waktu-waktu yang utama. Kalau orang ini dikehendaki Allah celaka, bila malam Jumatnya gawe maksiat, malam hari raya berbuat maksiat, berbuat yang sia-sia, malam lain berbaik-baik, malam Jumat lo kada baik kelakuannya, malam hari raya lo kada baik kelakuannya, malam-malam yang utama itu hingga gawiannya maksiat. Nah ini tanda alamat orang ini orang yang celaka, orang yang dimurkai Allah. Dan apabila Allah memurkainya seorang hamba, maka dia memperlakukannya untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang buruk di dalam waktu-waktu yang utama, agar hal itu terjadi lebih menyakitkan pada pencelaannya dan lebih keras dalam kemurkaannya. Karena orang itu terhalang dari berkah waktu dan yang menghancurkan kehormatan waktu. Bulan Ashhurul Hurum contohnya, bulan-bulan yang sangat dimuliakan Allah, bulan di mana dosa-dosa dilipat gandakan oleh Allah, amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan juga pahalanya. Rajab contohnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah bila 4 bulan ini baik kelakuannya, kenapa? Ini bulan yang dimuliakan Allah. Nah ini orang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun orang nang dimurkai Allah kada tahu bulan hurum, kada tahu bulan Rajab, kada tahu bulan baik, tatap gawiannya melakukan nang dilarang Allah. Itu alamat dimurkai Allah manusia itu. Pada hari Jumat disunatkan doa-doa, dan akan datang insyaallah pada kitab Da'awat. Wa sallallahu ala kulli abdin mustafa. Bab ke-6 mengenai masalah-masalah yang bermacam-macam yang menjadi musibah yang merata. Ya ayyuhar minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima.